Yang kita bersyukur ya. Oke, kita masuk dalam doa, kita belajar beberapa hal. Nah, 2 kali ini kita akan belajar tentang bibliologi yang berkaitan dengan hal-hal praktis dan sehari-hari ya, yang berkaitan dengan penampakan, mimpi, dan nanti mungkin mimpi itu minggu depan saya lebih detail ya. Jadi apa mimpi itu, bagaimana dengan orang Kristen, posisi mimpi dalam Alkitab, dan bagaimana kita menempatkan mimpi dalam pelayanan kita, dalam kehidupan iman kita. Nah, itu nanti hari Sabtu mungkin lebih detail saya akan uraikan ya. Ini juga disinggung, tetapi berkaitan dengan pentingnya Alkitab. Ya, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan kekal, damai dan sukacita yang besar yang kami juga merindukan. Kami akan bersama dengan Engkau. Tuhan, kami tahu bahwa kami harus belajar dalam seluruh kehidupan kami untuk mendengarkan dan mau dengar-dengaran akan firman-Mu dan mau belajar. Dan begitu banyak orang-orang dan juga para pengajar, nabi-nabi palsu dan penyesat yang begitu luas mempengaruhi gereja Tuhan dan bahkan para hamba-hamba Tuhan yang tidak mempunyai satu kriteria, kualitas, dan juga kualifikasi yang benar-benar di dalam hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan mempersiapkan dengan baik secara pengetahuan firman Tuhan, pengenalan akan kebenaran firman-Mu, dan prinsip-prinsip penafsiran serta pemahaman Alkitab. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa belajar dengan baik hari ini, bagaimanakah kami melihat Alkitab adalah mutlak dan kebenaran tertinggi dan tidak tergantikan dan tidak bisa disandingkan dengan apapun. Kami mau melihat bahwa hidup kami adalah hidup di dalam firman. Kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dipimpin oleh terang firman Tuhan. Dan kami mau belajar, biarlah roh Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita belajar hari ini satu ayat yang paling sering dipakai di dalam pengajaran doktrin Alkitab, yaitu 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, 16. Nah, kita harus tahu bahwa ada konteksnya. Kita belajar Alkitab nanti saya ajari, kalau sempat nanti kita bisa mengenal dengan baik. Kita belajar Alkitab adalah 2 Timotius itu adalah suratan. Nah, suratan 2 Timotius adalah suratan Paulus kepada muridnya, kepada penerus gereja ya, dalam masa misi, perjalanan misi yang penginjilan, pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil Kristus Yesus ya, Injil Kerajaan Allah. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 3 ini, konteksnya adalah berkaitan dengan bagaimanakah iman orang itu bertumbuh. Ya, orang itu tidak mati imannya, tapi bertumbuh. Dan juga bertumbuh dalam hal apa? Dalam penganiayaan dan dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Pembacaan kitab suci. Ya, kita akan belajar ini. Oke, saya bacakan ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jelas ini ya, mendidik orang dalam kebenaran, menuju kebenaran, mengerti kebenaran, hidup dalam kebenaran. Nah, ayat 15, ini penting ya, 15. Ada sesuatu yang kita harus pelajari di sini. Apa pentingnya? Nah, tentang istilah kitab suci. Kita akan belajar apa artinya kitab suci dan kitab suci apa itu sebenarnya. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari sejak kamu kecil, engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, ini apa kitab suci? Kitab-kitab apa kitab suci ini? Yang dapat memberi hikmat kepadamu, jadi memberikan pengetahuan hikmat, bijaksana, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh imanmu, menuju kepada Kristus Yesus. Jadi jelas ya. Jadi kitab suci itu fungsinya adalah untuk membimbing orang mengenal, membawa kebenaran di dalam Kristus Yesus itu. Nah, kitab suci itu apa sebenarnya? Nah, saya pernah tanya kepada beberapa murid saya gitu ya, orang-orang yang juga ikut seminar pembinaan gitu biasanya. Nah, kitab suci itu kitab suci apa? Apa pada saat itu ada perjanjian baru? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena belum ada
dituliskan. Belum ada kitab suci seperti kita yang lengkap, Matius sampai kitab Wahyu, dan itu belum ada kitab yang terbentuk. Artinya yang diakui oleh gereja ini loh kitabnya. Jadi kitab suci yang dikatakan Paulus, kitab suci yang dipakai Tuhan Yesus, dan kitab suci yang digunakan para rasul semuanya, dan juga oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang imam-imam semua, itu adalah kitab suci Perjanjian Lama. Nah, di sini saya ingin kita kembali mengingat 3 tahun yang lalu, saya pernah memulai ibadah dan perintisan ibadah Puritan Reform itu tentang pentingnya kita mendasari gereja kita dengan firman, dan bagaimana firman yang digunakan yang awal oleh Tuhan Yesus, para rasul, dan juga semua murid-muridnya. Nah, pentingnya apa? Saudara, Tuhan Yesus menggunakan bukan kitab Perjanjian Baru. Karena kitab Perjanjian Baru belum terbentuk, belum terkumpulkan, belum terkoleksi dengan baik. Karena kenapa? Karena masih ada Tuhan Yesus. Jadi kitab suci ini apa? Yaitu Perjanjian Lama. Nah, kita belajar di sini apa? Jadi gereja Tuhan dan kita semuanya, kita tidak boleh meninggalkan Perjanjian Lama, kitab suci, Perjanjian Lama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, para rasul, dan semua orang percaya pada saat zaman Tuhan Yesus, dan murid-murid Dia yang diutus juga, semuanya belajarnya adalah dari Perjanjian Lama. Wahyu, bukan kitab Wahyu, tapi wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Musa dan dituliskan dalam Pentateuk, Kejadian sampai Maliaki. Dan itulah yang digunakan sebagai dasar hidup, pelayanan, dan pengajaran dari para nabi yang menjadi satu dasar untuk menunjukkan, memberitakan bahwa Kristuslah menjadi beritanya. Dan Tuhan Yesus memakai Perjanjian Lama untuk menjelaskan, dan Dia menggenapi, menyempurnakan semua apa yang dikatakan para nabi. Jadi kitab suci itu apa? Perjanjian Lama, Saudara. Jadi Perjanjian Baru belum ada. Jadi seluruh konteks yang ada dalam waktu dibicarakan di suratan, waktu dibicarakan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kemudian membuka kitab suci. Nah, Dia membuka kitab suci adalah kitab Yesaya. Dan Dia mengatakan kepada iblis waktu mencobai Dia memakai kitab suci. Apa yang dipakai kitab suci? Ulangan pasal 6, Ulangan pasal 8 yang dipakai oleh Dia. Jadi kalau Tuhan Yesus dan para rasul menggunakan Perjanjian Lama sebagai dasar hidup yang akan menunjukkan kepada dirinya, kepada pekerjaan Kristus yang sempurna itu nanti, maka kita tidak bisa, gereja dan semua orang percaya, itu meremehkan, menyepelekan, dan kemudian tidak mau membaca Perjanjian Lama dan tidak mau berkhotbah dari Perjanjian Lama, atau kalau kita katakan, ya Perjanjian Baru sajalah. Ya Matius, Markus, Yohanes, ya udah itu aja yang kita khotbahkan. Nah, kalau gereja mengalami yang disebut sebagai yaitu membuang serta tidak menganggap Perjanjian Lama sebagai dasar hidup gereja, nah gereja itu kehilangan separuh daripada hidupnya. Dan gereja tidak akan tahu dari mana kebenaran-kebenaran itu berasal. Ya, jadi saya ingin kita refresh kembali bahwa Tuhan Yesus menggunakan kitab suci dan dasar Dia berkhotbah, dasar Dia mengajar, terus kemudian Dia mengajar orang, dan Dia apa yang lakukan, dan Dia apa yang dikerjakan, pelayanannya, pekerjaannya, semua peranan-peranannya, semua itu berkaitan dengan seluruh isi kitab suci Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Baru belum terbentuk. Jadi jelas ini ya. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri hidupnya berdasarkan firman, ya hidupnya berdasarkan firman, apalagi kita, maka kita juga harus hidup kita berdasarkan firman seperti Kristus, seperti para rasul, dan juga semua murid-muridnya. Dan semuanya mengacu pada apa? Dasar awalnya adalah Perjanjian Lama. Nah, kenapa di gereja kita, ya gereja Puritan itu saya membagi bahwa ada 2 bagian. Yang pertama bagian Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kemudian bagian hal-hal yang praktis. Kemudian pengakuan iman pada hari Minggu keempat. Nah, kenapa dibagi seperti itu? Karena saya meniru, mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Petrus, dan rasul-rasul yang lain waktu mendirikan gereja, merintis gereja, melayani gereja, memberitakan Injil. Nah, mereka memakai dasarnya adalah Perjanjian Lama.
Kitab sucinya Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama mereka menunjukkan semua tentang Kristus. Jadi mereka menuliskan suratan-suratan itu mengacu kepada hal-hal yang Perjanjian Lama, dan kemudian pergumulan hidup sekarang, dan diarahkan kepada jawabannya pada Kristus, bahwa dialah yang akan menyelesaikan semua. Dialah yang sudah membereskan semua dosa-dosa kita. Jadi ini penting sekali. Ya, jadi kita melihat pandangan kita yang pertama tentang Alkitab, kitab suci, Perjanjian Lama pada waktu Tuhan Yesus, ya, dan sekarang ini Perjanjian Baru yang kita miliki. Surah yang pertama, pandangan keutamaan kemutlakan kanon Alkitab. Jadi Alkitab kita sebagai kebenaran dari segala kebenaran. Jadi segala kebenaran itu adalah kebenaran di atas segala kebenaran adalah Alkitab. Jadi Alkitab tertinggi yang paling utama dan tidak ada yang bisa menggantikan. Dasar iman, harapan, nubuatan, kasih, semuanya adalah firman. Jadi firman Allah ini mampu mengajar kita, mengarahkan kita, dan ilham yang diberikan Tuhan kepada kita melalui firman Tuhan, itu terus akan memperbaiki tingkah laku kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berelasi, kemudian kita berkomunikasi dengan orang, dan hidup bersama-sama seperti itu semua firman Tuhan. Jadi kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Nah, yang kedua, karena firman Tuhan adalah firman yang mutlak dan kebenaran di atas segala kebenaran, maka firman Tuhan itu harus dimengerti, dijelaskan, dan ditafsirkan bukan menurut pandangan kita, bukan menurut kemauan kita, bukan menurut ajaran kita, bukan menurut pandangan-pandangan gereja-gereja yang bermacam-macam, bukan. Tetapi Alkitab harus dijelaskan dan dimengerti dengan apa? Dengan Alkitab sendiri. Alkitab ditafsirkan ya dengan Alkitab. Jadi kalau saya nggak ngerti Alkitab ini artinya apa? Carilah yang lain supaya mendukung segala sesuatu yang ada di situ. Jadi kalau contoh gitu ya, contoh yang nanti banyak contohnya. Tuhan Yesus Allah dan dia juga adalah manusia. Buktinya apa? Nah, kita tidak bisa mencari bukti itu di luar Alkitab. Karena di luar Alkitab kebenarannya itu nggak bisa menjadi patokan. Jadi kebenaran gimana? Benar nggak Yesus itu Allah? Benar nggak Yesus manusia? Dari mana kita tahu? Ya dari Alkitab. Alkitab menyatakan Yesus adalah Allah. Kamu carinya di mana? Buktinya apa? Ya buktikan dalam Alkitab. Nah, itu artinya analogia of faith. Kita berpikir secara pengertian, gambaran-gambaran dan penyelesaian-penyelesaian dengan hal-hal yang dijelaskan, itu Alkitablah yang menjelaskan dirinya. Nah, ini tempatnya tertinggi. Jadi kalau saya sekarang orang yang mungkin saya seorang hamba Tuhan pendeta gitu, saya melihat, wah, saya menafsirkan Alkitab ini. Wah, menurut saya Alkitab ini Yesus itu bukan Allah. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berkata dia Allah. Yesus itu manusia. Lihat, dia lapar, dia haus, dia kelelahan, dia menangis. Dan itu semua ditunjukkan ini betul-betul dia manusia. Dan coba saya tanya, mana buktinya dia Tuhan Allah? Melakukan mujizat. Nabi-nabi bisa melakukan mujizat. Apanya? Nabi bisa. Bukan hanya Tuhan Yesus, bukan Tuhan. Nabi juga bisa melakukan mujizat. Membangkitkan orang mati. Elia juga bisa. Ya, membuat orang mati hidup. Nah, di situ kan. Jadi kita kemudian lihat, wah, dia bukan Allah. Dia manusia. Terus yang dasarnya apa? Dan mereka kemudian berpikir, kalau Allah nggak mungkin lapar. Kalau Allah nggak mungkin nangis. Kalau Allah tidak mungkin Allah itu haus. Allah tidak butuh apapun. Jadi kalau Tuhan Yesus haus, Tuhan Yesus lapar, nah dia tuh manusia. Dia bukan Allah. Nah, benar nggak ini pernyataan ini pendeta ini? Nah, kita cek dalam Alkitab. Ya. Wah, tidak. Karena Tuhan Yesus menyatakan dia adalah I am. I am itu menyatakan bahwa dalam Perjanjian Lama dia adalah Yahweh. Akulah jalan, akulah mana, akulah semua. Dan ada 7 I am itu menyatakan seluruh daripada identitas Yahweh di dalam Perjanjian Lama. Dan akulah Yahweh itu. Nah, saudara, kemudian kita satukan ini, berarti orang itu mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Itu bukti Alkitab. Ada Yesus adalah Allah. Dan bukan mengatakan aku adalah Allah. Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Allah. Tapi dia mengatakan I am. Dan dia mengatakan bahwa di depan orang-orang dan pengakuan-pengakuan, engkaulah Allah Tuhanku. Dan Tuhan Yesus mengatakan, dia tidak membantah, betul. Dan semua
sebutan-sebutan yang diomongkan kepada dia, dan orang-orang mengagumi dia, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Allah. Dan dia tidak membantah, dan itu betul. Dan segala sesuatu dia nyatakan itu. Dan buktinya apa lagi? Tidak ada orang bisa membangkitkan mati, tidak ada orang bisa mengalahkan dosa, tidak ada orang yang bisa bangkit dirinya sendiri dan hidup lagi. Nggak ada. Kalau bukan Allah, nggak bisa. Kalau manusia, nggak ada satu manusia pun yang mati terus kemudian membangkitkan dirinya sendiri. Nggak ada. Orang mati ya mati. Paling tidak, ya ada nabi yang punya kuasa dari Tuhan, kemudian membangkitkan saya. Tapi nggak pernah ada orang mati bangkit sendiri. Itu hanya Tuhan Yesus. Loh, kok ada manusia gitu? Nah, itulah dia adalah bukan dari manusianya, bukan dari dirinya. Karena manusia semua nggak bisa. Karena dia adalah Allah, maka dia mampu bangkit. Karena dia adalah Allah. Nah, di situ, saudara, kita belajar ini kebenaran. Jadi Alkitab menjelaskan Alkitab, Alkitab menafsirkan dirinya sendiri, menjelaskan dan memberi pengertian dari dirinya sendiri. Itu namanya auto-biblio authority. Jadi otoritas daripada Alkitab adalah dia berhak dan dia satu-satunya berhak untuk menjelaskan dirinya adalah dirinya sendiri. Alkitab menjelaskan diri sendiri karena Alkitab itu adalah ya Allah sendiri sebenarnya kan. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia dan Kristuslah firman itu. Jadi seluruh firman Tuhan itu sebenarnya adalah pribadi Allah kalau kita lihat. Jadi bukan cuma tulisan, tapi itu menunjukkan kepada satu gambaran Allah yang besar, yang maha kuasa, maha agung, maha hadir, maha tahu, dan maha segala-galanya. Dan waktu kita belajar Alkitab dan seluruh Alkitab itu semua memancarkan siapakah Allah sebenarnya. Jadi Kejadian sampai kita Wahyu memancarkan siapa Allah, dan kemudian Allah itu menampakkan diri di dalam Kristus Tuhan Yesus kita. Ya, di situ semuanya. Ya, oke. Nah, kita akan belajar lagi ini ya. Nah, perhatikan, saudara. Yang selanjutnya, yang ketiga. Ya, yang ketiga, perhatikan, saudara. Nah, saudara, artinya bahwa Alkitab itu sufficient. Sufficient itu artinya mencukupi. Jadi tidak perlu kebenaran yang lain, tidak perlu penjelasan yang lain. Alkitab mampu menjelaskan dirinya sendiri. Jadi semua orang yang ingin menjelaskan Alkitab harus belajar Alkitab, dan dari Alkitab, sumbernya Alkitab, dan kita membacanya, dan kita menjelaskannya kepada Alkitab itu sendiri. Ya, sebentar. Oke. Nah, kita bersyukur ya. Nah, kita belajar sesuatu yang betul-betul dasar penting tentang Alkitab adalah sumber kebenaran firman Tuhan. Dan karena dia sumber dan tidak ada sumber yang lain, karena dia otoritas yang paling tinggi, maka tidak ada yang bisa menggurui, yang bisa lebih tinggi daripada kebenaran firman Tuhan. Dan Alkitab itu dikatakan cukup, sufficient. Dan ini ya Alkitab dikatakan cukup. Nah, Alkitab yang cukup ini akhirnya membawa kita ke dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjelaskan kita bahwa Alkitab itu tidak pernah membingungkan. Alkitab itu tidak pernah membuat kita kacau. Alkitab tidak membuat kita itu kabur. Dan kemudian kita nggak tahu ini maksudnya apa sih Alkitab. Memang kita akui di dalam Alkitab, ayat-ayat dalam Alkitab ataupun cerita-cerita dalam Alkitab kadang-kadang sepertinya kok ini berlawanan ya. Ngomong A ini, ngomong B ini. Kenapa? Kalau ini benar berarti jawabannya apa? Nah, kembali kita mau mengerti ini di dalam Alkitab. Analogi imannya apa gitu. Jadi kita jangan memakai di luar Alkitab. Nah, itu artinya analogi iman scripture. Jadi firman menjelaskan iman kita di dalam dasar firman Tuhan, itu harus firmanlah yang menjadi landasan kita, yang menjelaskan pada kita. Nah, kita punya sifat-sifat yang kita akan pelajari. Jadi Alkitab itu tidak pernah berkontradiksi antara satu dengan satu. Kenapa? Karena Alkitab itu menjadi satu kesatuan kebenaran. Jadi Kejadian sampai Wahyu, itu kebenarannya itu utuh dan tidak bisa dicabut, kemudian dipreteli, dan kita pakai ayat yang kita senang, kemudian kita pakai ayatnya dan sesuai dengan diri kita, nah kita pakai untuk ngajar orang gitu. Nah, saudara, kita nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena itu melawan kebenaran firman Tuhan sendiri. Firman itu harus dipakai sesuai dengan tujuan dan maksud firman Tuhan. Ini harus kita terima. Dan ini kebenaran mutlak firman Tuhan. Dia berada di tempat tertinggi dan dia tidak akan bisa digantikan oleh siapapun. Ya, jadi ini jelas ya.
Dan Alkitab sifatnya cukup, dan kebenarannya kebenaran dari dirinya sendiri. Jadi kebenaran tertinggi nggak mungkin dibenarkan, dijelaskan dari kebenaran di luar Alkitab. Termasuk di dalamnya adalah mimpi, penampakan, terus kemudian visi, terus penglihatan. Saudara, itu semuanya di bawah Alkitab semua. Dan kalau itu tidak mengkonfirmasi dan menegaskan isi Alkitab dan berlawanan dengan Alkitab, mimpi itu semua melawan firman Tuhan. Dan mimpi itu bukan dari Tuhan. Ya, jadi jelas ini ya. Jadi semua mimpi yang melawan firman Tuhan, yang artinya tidak sejalan dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, gak peduli pendeta seperti apapun, gak peduli nabi sehebat apapun, tidak peduli orang sepintar apapun, saudara, kita harus katakan bahwa itu tidak sesuai dengan Alkitab. Termasuk di dalam seperti tadi, Yesus bukan Allah, Yesus bukan manusia, Yesus bukan Allah, Yesus bukan manusia. Yesus itu ya Allah ya manusia, setengah Allah setengah manusia, seperti setengah dewa setengah manusia, ya kayak Hercules, kayak contoh tokoh-tokoh yang lain. Nah, saudara, kita tidak bisa terima ini. Kenapa? Karena itu dasarnya sudah jelas. Ini yang kita terima, pandangan kita tentang Alkitab. Ya. Jadi seluruh kitab suci ini pada dasarnya adalah sumber pertamanya adalah Perjanjian Lama, kitab suci. Tuhan Yesus memakai Perjanjian Lama, para rasul Perjanjian Lama. Dan gereja tidak boleh meninggalkan apa yang diberikan Tuhan Yesus. Keteladanan Tuhan Yesus, jejak-jejak seluruh pengajaran Tuhan Yesus, itu menjadi dasar seluruh hidup gereja. Dan kenapa gereja kita ini, gereja khususnya gereja Puritan gitu ya, dan juga gereja Injili Reform itu harusnya semua gereja itu mendasari semua seperti Kristus mengajar, apa dasarnya gereja diajar. Jadi mulai dari kitab Kejadian maksudnya apa, dan bagaimana manusia jatuh dalam dosa, bagaimana peristiwa dengan Nuh, dan semua menunjuk kepada Kristus semuanya. Karena itu isinya adalah Allah yang Maha Kudus, yang pencipta itu menampakkan diri menjadi manusia di dalam Kristus, menggenapi seluruh kehendak Allah, dan bagaimana dosa manusia ini yang harus dibereskan. Dan juga kerajaan kegelapan harus ditaklukkan. Nah, itu semua Kristus ini yang membereskan. Jadi kita jelas ini. Ya, oke, kita lanjutkan ini ya. Kita lanjutkan. Nah, Alkitab karena dia tertinggi, karena dia kebenaran yang paling tertinggi, maka Alkitab sebagai pengadil dan hakim seluruh kebenaran yang ada di dunia ini. Wah, saudara, kita terkejut ya. Lupa kan ada hukum pidana, kan ada KUHP, ada hukum-hukum yang lain, dan ada kebijaksanaan serta apa namanya itu kalau orang ngomong ya buku-buku berhikmat gitu kan, seperti agama-agama lain juga yang punya kitab suci gitu. Nah, saudara, kita mempunyai satu kebenaran yang tertinggi dan kita mengatakan bahwa Alkitab adalah kebenaran yang tidak akan bisa bersalah dan tidak bisa dipersalahkan, tidak bisa dihakimi, karena Alkitab yang akan menghakimi siapapun yang menghakimi Alkitab. Oh, kitabmu itu nggak benar, salah kitabmu. Nggak bisa, kamu nanti dihakimi oleh Alkitab yang menunjukkan kepada sang penghakim, yaitu Kristus sendiri. Jadi Alkitab tidak boleh dan tidak mungkin berlawanan dan kita pertentangkan antara ayat Alkitab dengan satu ayat ini dengan ayat yang lain. Ya, ini sebagai contoh. Ya, tadi Yesus sebagai manusia, hanya contoh ya. Minggu yang lalu saya menceritakan tentang wah, nasib malang itu karena dosa. Orang menderita itu karena dosa. Dan semua kita sebut karena dosanya orang, karena kerajaan gelap, karena pokoknya hal-hal yang bersifat seperti itu, karena tanda petik ya, bukan karena Tuhan. Dan kemudian kita menemukan ayat-ayat bahwa buta, tuli, malang, miskin, itu ditetapkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Wah, kita kaget. Kenapa kaget? Loh, konsep kita, kalau orang buta sejak lahir, wah yang salah itu pasti orang tuanya, ada dosanya, masa lalunya. Dan kita meminta supaya orang-orang yang buta, yang cacat seperti itu, kita langsung mempersalahkan. Kita tidak mungkin mempersalahkan Tuhan. Kita tidak mungkin membawa itu dan kemudian perkara itu bahwa Tuhan, ini kan bukan dari kamu, ini kan dari setan-setan itu atau dari dosa-dosanya orang tuanya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 9 itu, kalau sudah tahu, bahwa orang buta sejak lahir itu, dan juga peristiwa tentang seorang pelacur itu ya, Yohanes pasal 8, dan kita baca bersama-sama. Nah, saudara, di situ kita mengerti bahwa jelas Tuhan Yesus mengatakan bukan orang tua, bukan dosanya siapa-siapa. Bukan juga karena
tanda petik karena setan, bukan. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan ini karena kemuliaan Bapa. Allah akan menyatakan kemuliaannya. Dan kemuliaan itu dinyatakan melalui apa? Melalui saya yang akan mengalahkan dan menyembuhkan kebutaan sejak lahir. Dan tidak ada satu nabi pun yang bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dan tidak ada satu nabi pun yang bisa membangkitkan orang yang 4 hari mati. Dan itu semuanya kuasa Allah, bukan kuasa manusia, bukan kuasa nabi. Nah, di situ kita tahu, wah, berarti ayat ini dengan ayat ini sekarang ketemu. Berarti dalam iman kita, kita bisa melihat. Jadi dosa orang itu cacat bukan hanya karena dosa orang tuanya, bukan karena dosa karena setan, kegelapan, bukan. Tapi Tuhan bisa menjadikan ini. Wah, ini kebenaran kita terima. Kok rasanya nggak masuk akal, Tuhan kok membuat orang malang? Tuhan kok membuat orang itu miskin, bangkrut? Kenapa Tuhan membuat orang semua anaknya Ayub mati? Kenapa Tuhan membuat Ayub sakit? Karena dia mengizinkan, menghendaki melalui rencananya dia. Dia memberikan izin pada iblis untuk mencobai Ayub. Dan semuanya Ayub kemudian dijagai Tuhan, ditopang oleh Tuhan. Dengan kekuatan anugerahnya, kasih setianya, Ayub akhirnya berdiri tegak dan tidak terkalahkan. Nah, di sini, saudara. Jadi, kalau kita berpikir, berarti Alkitab ini adalah kebenaran tertinggi, dan dia yang akan menjadi hakim, dan dia akan menjadi pengadil, dan dia akan menjadi penentu benar dan salah adalah Alkitab. Ya, oke, kita masuk yang kedua sekarang. Ya, apa maksudnya? Saudara perhatikan baik-baik. Kalau terjadi ketidakberesan, kalau terjadi permasalahan dengan penafsiran kita, pengertian kita, sekali lagi, yang salah bukan Alkitab, saudara. Tapi yang salah adalah kita ini yang salah pikirannya. Kita ini yang salah menafsirkan. Dan bagaimana saya tahu ini salah menafsirkan? Ayo belajar lagi firman Tuhan. Kenapa orang-orang reformasi, Martin Luther, dan kemudian para reformator, John Calvin, dan kemudian Beza, dan kemudian Zwingli, dan banyak sekali sampai kepada Jonathan Edwards, terus kemudian yang begitu banyak orang-orang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan, mereka terus menanamkan itu, bahwa kita harus kembali kepada Alkitab, back to the Bible. So, ini artinya. Jadi sumbernya adalah Alkitab. Jadi kalau kita ada permasalahan ketidakberesan, dan kita bertempur, kita saling nafsirkan semuanya, dan kita saling berargumen, benar salahnya siapa. Nah, kita tidak bisa berargumen seperti ini. Kita berargumennya dengan apa? Bagaimana ayat-ayat firman Tuhan itu menjelaskan dirinya. Akhirnya selesai semua. Kenapa? Karena Alkitab sangat gamblang. Alkitab tidak membingungkan. Alkitab begitu jelas. Jadi dengan akal kita yang biasa saja, orang-orang yang sederhana, Alkitab dibaca itu bisa roh Tuhan bekerja dan membuat orang itu mengerti. Alkitab tidak membutuhkan orang yang pinter-pinter kayak profesor yang akan menjadi ateis. Dan banyak profesor menjadi ateis. Teolog-teolog yang menjadi ateis. Dan mengatakan macam-macam tentang Yesus, tentang gereja, tentang apapun. Dan mereka kemudian, dari mana mereka bisa kemudian tersesat pikirannya? Ya karena dia memakai pikirannya membaca Alkitab. Dan kemudian mengolahnya dengan pikirannya, dan menyimpulkan dengan pikirannya, oh ini berarti begini, begini. Dan mereka tidak kembali pada Alkitab. Dan itulah kelemahannya. Dan kekuatan daripada api reformasi memberikan satu kesempatan dan dibukanya satu zaman baru yang mencerahkan, yang memberikan satu inspirasi kepada semua orang percaya, bahwa kita harus kembali pada sumbernya, ad fontes. Itu ad fontes itu artinya sumbernya, font, ya, jadi fountain gitu kan, dari kata fountain. Ad fontes, jadi kepada sumbernya, kepada back to the Bible. Setelah waktu saya belajar teologi reform ya di kuliah dan semuanya, waktu si orang mengatakan back to the Bible, saya tuh nggak bisa mengerti begitu apa sih maksudnya back Bible. Bible-nya siapa gitu kan? Maksudnya back-nya itu back apa gitu. Waduh, saya tanya-tanya nggak, susah. Kenapa? Karena nggak ada satu orang yang bisa menjelaskan dengan detail. Kemudian ada satu orang yang memberitahu pada saya, kamu ngapain susah-susah tanya orang? Kamu harus kembali. Ya kamu dijelaskan back to the Bible, ya kamu back to the Bible. Maksudnya apa? Ya bacain Alkitab itu. Baca Alkitab itu dan mengerti. Dan kamu kalau bisa, apa itu bahasa aslinya? Bagaimana tata bahasanya? Ya kamu berjuang di sana dan kamu akan dijelaskan. Dan begitu kamu akan mengerti, itu muncul semua kebenaran-kebenaran yang jauh lebih tinggi daripada penjelasan para pengkhotbah.
para hamba Tuhan, pendeta, penginjil semua. Kenapa? Karena Alkitab itu tertinggi. Nah, saudara, ini. Jadi back to the Bible itu menyarankan pada kita dan memberikan pada kita satu kebenaran bahwa setiap orang Kristen bukan hanya mendengarkan khotbah, bukan hanya mendengarkan sumber yang kedua, ketiga, keempat, bukan. Tapi kita diberi hak sumber yang utama adalah semua orang percaya. Nah, ini kekuatan reformasi. Harus kembali membaca Alkitab langsung. Nah, itu back to the Bible. Jadi bukan dengarkan, ini hamba Tuhan ini bagus ini menjelaskan, saya dengar gitu. Tapi kalau kita sendiri tidak mengeceknya dalam firman Tuhan, kita tidak membaca dalam firman Tuhan, saudara, semua renungan, khotbah, semua itu bahaya sekali. Kenapa bahaya? Karena kita tidak mendapatkan sumbernya. Kalau benar, ya puji Tuhan. Kalau benar ya, kalau hamba Tuhan nggak benar dan kamu ikut dan kamu tidak pada sumbernya, kamu aja. Dan begitu banyak hamba Tuhan dan pendeta-pendeta membawa jemaatnya dan disesatkan jemaatnya. Kenapa? Karena tidak mau jemaatnya untuk belajar Alkitab, untuk mengecek pendetanya, untuk mengecek pengajar-pengajarnya. Saudara, semangat reformasi adalah semua harus diuji dan dicek-recek kembali oleh firman Tuhan. Nah, itu semangatnya. Jadi nggak peduli kamu pendeta siapapun, kamu khotbah apapun, harus dicek kembali pada firman Tuhan. Kamu khotbah firman Tuhan nggak? Kamu baca firman Tuhan nggak? Oh, Pak, ini pendeta ini menjelaskan pengalaman dia ketemu Tuhan Yesus. Wah, pengalaman dia kemudian diceritakan bagaimana. Loh, dasar firman Tuhannya apa? Nggak ada, Pak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu subjektivitas. Wah, saya mimpi. Wah, kemudian saya melihat satu penglihatan yang luar biasa. Dan saya melihat di situ terjadi satu kejadian yang menakutkan sekali. Terus saya lihat sungai-sungai semuanya itu seperti mengalami satu kematian. Dan darahnya banyak di sana. Wah, pada tahun 2022 akan terjadi satu kejadian yang akan mematikan banyak orang. Nah, terus kita tanya, Alkitab ada nggak seperti itu? Oh, nggak ada. Ini mimpi saya. Saya tanya, mimpi kamu itu punya otoritas dari mana? Siapa yang bisa menyaksikan? Benar nggak itu mimpi kamu dari Tuhan? Dari mana kalau dari Tuhan? Dan ngeceknya gimana? Nah, kembali pada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini yang akan menghakimi mimpimu, akan menghakimi kamu sendiri, akan menghakimi ajaranmu, akan menghakimi semua orang yang mengajar apapun, yang punya pengalaman apapun, semua harus dibawa dalam terang firman Tuhan dan harus dihakimi dan diadili oleh firman Tuhan. Saudara, saya berkali-kali ada orang yang senang dengan, termasuk hamba Tuhan dari teologi reform, dari teologi puritan, dari teologi injili, dari teologi presbyterian. Saudara, saya ingatkan mereka, kenapa? Kamu harus kembali pada firman Tuhan. Dan itu semangat reform, semangat kaum puritan itu. Injili adalah kamu kembali pada Injilnya. Jadi kamu jangan cuma dengar sampai belenger, terus kamu nggak ngapa-ngapain. Nggak ada perubahan hidup, nggak ada mengasihi sesamamu, apalagi mengasihi musuh. Malah musuh orang semuanya. Wah, ini celaka ini. Saya semakin mengenal firman Tuhan, saya menjadi ahli Taurat, orang Farisi. Dan saya menjadi orang yang paling kejam, dan saya menjadi orang yang menilai orang lain, menghakimi orang lain, dan semua dianggap kafir semuanya. Saya paling benar, agama saya paling benar, denominasi saya paling benar. Saudara, kita nggak bisa seperti itu. Kenapa? Kita harus kembali pada firman Tuhan. Yang paling benar bukan saya, bukan puritan, bukan reform, bukan injil, bukan karismatik. Yang paling benar adalah Tuhan. Yang paling benar ajarannya adalah firman Tuhan. Dan kita tidak boleh menggantikan ini, saudara. Dan itu semangat back to the Bible. Itu semangat advontes, sumber kepada kebenarannya. Nah, saudara, kalau kita benar-benar seperti itu, maka kerusakan gereja dari abad yang ke-6, ke-5, 6 itu, setelah pengakuan kanonisasi selesai disahkan, abad ke-6, ke-5, ke-6 itu, saudara, terjadilah gereja membangun kepausan. Dan melarang orang-orang untuk membaca Alkitab sembarangan. Satu sisi ada positifnya. Apa positifnya? Bahwa orang-orang awam tidak ngerti apa-apa. Baca Alkitab, menafsirkan, ini arti gini, ini begini, loh, kok lain kamu, berantem mereka semuanya. Ada gereja bawah tanah yang pernah banyak saya dengar ya. Mereka mengajar semua orang awam berhak menafsirkan Alkitab dan berhak untuk sharing Alkitab. Wah, saudara, itu bahaya sekali. Dari mana kamu tahunya?
Orang ini ngomong A, ngomong B, ngomong C, semua bisa berantem gitu ya. Nah, nggak mungkin. Nah, kesalahan inilah yang akhirnya Paus dan semua gereja Roma Katolik pada situ melarang jemaat untuk membaca Alkitab dan hanya orang-orang yang khusus baca Alkitab. Nah, di situ Saudara. Maka tertutuplah kebenaran ini selama hampir 1000 tahun, Saudara. Sampai abad ke-15. Jadi abad ke-5 sampai abad 15 dan itu abad kematian gereja karena jemaat tidak boleh baca Alkitab. Nah, setiap hamba Tuhan yang berkhotbah, kalau dia berkhotbah tidak pernah menyarankan jemaatnya belajar firman Tuhan langsung, khotbahnya sehebat apapun sama dengan zamannya kepausan. Membawa orang-orang itu hanya mati fanatik dengan pandangan-pandangan gereja-gereja itu. Dan dia sendiri kehilangan sumbernya. Sedangkan Martin Luther, John Calvin, ayo baca Alkitab. Mereka mempunyai program semua jemaat harus baca Alkitab tiap hari. Dan jangankan begitu, Saudara. Itu John Calvin itu datangi rumah-rumah orang yang berjemaat, ditanya, kamu baca Alkitab nggak? Sudah baca Alkitab nggak? Apa kamu artinya? Di mana kamu baca Alkitab? Ngerti nggak? Apalagi pengurus, dipanggil semua oleh John Calvin. Dan kalau kamu tidak melakukan itu, bertobat dulu. Sampai seperti itu, Saudara. Nah, gereja-gereja sekarang, wah, boro-boro seperti itu. Datang ibadah aja malasnya luar biasa, datang ibadah ogah-ogahan, belajar Alkitab, apalagi belajar Alkitab. Nah, kita kehilangan zaman yang berapi-api. Ya, kita masuk ke dalam zaman kepausan kembali. Apa maksudnya? Jemaat tidak kembali kepada sumbernya. Jemaat dibutakan dengan pendetanya, dan bahkan banyak pendeta mengatakan, udah jangan baca Alkitab, jangan belajar khotbah-khotbah yang lain. Kamu hanya dari saya aja, pasti saya benar. Itu banyak hamba Tuhan ngomong seperti ini. Nah, saudara, itulah yang membuat gereja mati, buta, dan akhirnya lumpuh. Dan terjadilah kematian besar di akhir zaman. Saudara, kita dibawa di dalam kematian yang luar biasa kerohanian kita. Dan ini terjadi kembali. Dan mulai pelan-pelan ya, kita harus berdoa banyak. Dan saya juga berdoa untuk jemaat saya sendiri. Itu kalau sampai mereka tidak menyukai firman Tuhan, tidak bergairah pada firman Tuhan, wah, itu sakit namanya. Ya, mulai dari sakit demam, sakit kemudian gemeter-gemeter, sampai akhirnya sakitnya akut, dan kemudian parah kronis, dan tinggal kematiannya nanti. Nah, itu kita tidak mengharapkan ini. Oke, nah saudara, kesimpulan yang terakhir, Alkitab itu selalu jelas, logis, masuk akal, sederhana. Ya, dan Alkitab itu tidak pernah membuat orang bingung. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Allah, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Saudara, itu kalimat adalah final. Kalimat adalah kalimat yang tidak ada ditambah dan kurang. Jadi kita ngomongin, oh iya, Tuhan Yesus itu bukan satu-satunya, tapi dia salah satunya. Wah, banyak gereja-gereja Tuhan yang mengajarkan hamba-hamba pendeta-pendetanya, Yesus bukan satu-satunya, dia salah satu dari juru selamat. Jadi juru selamat ada yang lain. Agama ini punya nabinya, agama ini punya nabinya, dan masing-masing mengajarkan menuju keselamatan. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Dari manapun boleh. Wah, benar nggak itu? Saudara, banyak orang Kristen di Amerika dan semuanya setelah disurvei, saudara, kita terkejut. Tuhan Yesus pada tahun 1950 sampai 60, saudara, hampir semua orang Kristen percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Hampir 100%. Percaya, saudara. Tapi mulai tahun 70, 80, dan masuk tahun 90, saudara, prosentase orang Kristen mengatakan Yesus satu-satunya juru selamat, dan tidak ada juru selamat lain, bahkan di agama lain, di apapun nggak ada. Itu turun cuma 40%. Dan tahun 2000 lebih dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, internet dan semuanya, saudara, banyak orang Kristen dan hampir 80% lebih orang Kristen yang tidak percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Kalau saudara nggak percaya, saudara tanya anakmu, nanti tegesin anakmu, menurut kamu sendiri, Yesus satu-satu juru selamat atau salah satu juru selamat? Saudara-saudara akan terkejut. Kenapa? Karena saya pernah tanya guru agama di satu gereja Kristen dan alirannya Reform. Saya tanya gurunya, ya, saya tanya, dan kepala sekolahnya juga. Saya tanya, kepala sekolah Kristen, dan saya tanya,
Menurut Ibu, apakah Tuhan Yesus juru selamat satu-satunya? Wah, Pak, kalau kita ngomong seperti itu nyinggung orang lain, Pak. Kita bukan hanya orang Kristen, di sini ada yang Buddha juga, ada yang agama lain. Jadi kalau kita ngomong seperti itu, wah, nggak bisa, Pak. Itu kan bagi kita oke, Pak. Bagi lingkungan kita, orang Kristen kita mengakui eksklusivitas Yesus adalah juru selamat. Ya, betul, Pak. Saya juga percaya Yesus juru selamat. Tapi keluar dari gereja Tuhan, keluar dari lingkungan kita tidak boleh mengaklamasi, mengklaim bahwa kita ini adalah satu-satunya kebenaran juru selamat adalah Yesus. Saudara bayangin, kalau seorang guru agama, seorang kepala sekolah, seorang dosen, dan seorang rektor gitu ya, punya pandangan seperti ini, apalagi seorang majelis, seorang penatua punya pandangan Yesus bukan juru selamat satu-satunya. Saya tanya, saudara, apa akibatnya ke depan untuk anak didiknya, untuk jemaatnya? Dan ini terjadi di Amerika. 80% lebih seluruh orang Kristen di Amerika yang diwawancara itu menyatakan Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Dan dia salah satunya. Jadi semakin hari gereja semakin tidak kembali pada sumbernya. Kenapa aku bisa terjadi seperti ini? Nah, saudara kembali, semua orang itu terpacu dan terpukul dengan pendetanya. Ya, dengan pendetanya, semua orang kepingin dengerin pendetanya, orang banyak datang dengan pendetanya. Dan mereka lupa semangat reformasi, kekuatan spirit reformation apa? Adventist back to the Bible. Jadi jemaat itu tidak dibodohkan, tidak kemudian dikelabui, tidak kemudian dicekokin gitu kan. Dan mereka kemudian tidak mau belajar Alkitab secara langsung. Dan itu kematian gereja. Kalau gereja hanya menunggu hamba Tuhan dan hanya mau dengar hamba Tuhan dan dia sendiri tidak kembali pada kebenaran dan hamba Tuhan ini tidak pernah mengajar, kamu harus kembali kepada sumber kebenaran, belajar kebenaran. Dan kamu harus berani untuk mengecek saya. Kamu harus berani untuk melihat apa saya katakan benar enggak. Ayo, baca Alkitabmu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya perlu untuk mendengarkan dan saya perlu dikoreksi kalau saya salah. Wah, saudara, hampir nggak ada hamba Tuhan seperti itu kita dengarkan. Yang sangat rendah hati, sangat terbuka. Akhirnya membawa satu yang disebut sebagai worship idol. Saudara. Jadi bukan idola yang seperti di tempat-tempat lain, tapi ini adalah idola yang ada dalam gereja. Dan itu sangat bahaya. Saudara, setan itu senang sekali pada waktu kita di dalam kemenangan agama, kemenangan di dalam iman kita, dan kita lupa kita punya sumbernya itu Kristus, dasarnya firman Tuhan, dan kita dicabut dari akarnya dan kita bergantung pada orang-orang yang terkenal rohaniawan-rohaniawan. Saudara, kita pasti akan hancur. Kekristenan akan hancur. Kenapa? Mereka tidak punya dasar. Dasarnya adalah pendeta. Saudara, saya tanya sekarang, ya. Saya barusan ini melihat berita. Ravi Zacharias hancur hidupnya karena dosa seksual. Saudara, apa akibatnya? Berapa ribu, puluh ribu orang, ratus ribu orang sangat kecewa. Kenapa kecewa? Karena dia melihat bagaimana hebatnya Ravi Zacharias. Dan mereka tidak masuk akal kalau Ravi Zacharias melakukan dosa seperti itu. Dan itu dilakukan sudah puluhan tahun sejak dia muda. Dan tidak berubah sifatnya. Wah, kita semua kaget semua. Kenapa kaget? Wah, masa sih orang baik seperti itu, kok seperti itu? Saudara, itu yang diketahui. Dan kita punya dosa. Jangankan kita menghakimi Ravi Zacharias, kita pun punya dosa yang sama dengan bentuk-bentuknya. Apakah itu dosa di dalam dosa yang dilihat orang lain, atau dosa yang dilihat Allah karena kesombongan kita seperti Daud yang begitu sombong luar biasa, menghitung tentaranya. Itu kekejian bagi Tuhan. Kita bangga dengan pelayanan kita dan kita luar biasa. Saudara, kita lupa siapa Tuhan sebenarnya. Orang banyak bangga dengan apa? Oh, saya dirikan gereja A, B, C di kota ini banyak sekali saya. Saudara, apa bedanya kita dengan Daud? Dengan Raja Daud, bagaimana dia membanggakan tentara-tentaranya dan dia menghitung tentara-tentaranya. Wah, dan roh setan yang dari Tuhan itu mempengaruhi Daud dan membuat Daud akhirnya menaklukkan diri, rendah hati, dan menangis dan bertobat. Dan seluruh kerajaan Daud diruntuhkan oleh Tuhan. Seluruh kerajaan Salomo diruntuhkan oleh Tuhan.
Dan tidak ada satu kerajaan pelayanan, bahkan pelayanan gerejawi, saudara, yang tidak diruntuhkan Tuhan. Dan semua akan dibangun oleh Tuhan sendiri. Saudara, kita terkejut sekali. Semua bangunan fisikal yang dibangun oleh siapapun dan oleh hamba Tuhan siapapun, itu akan rontok semuanya. Dan hanya bangunan Kristuslah dalam hidup kita, dalam gereja kita, yang akan tegak berdiri, yang akan disambut oleh Tuhan. Dan semua bangunan kemewahan, semua yang hebat semua, itu dibakar habis oleh Tuhan. Dan hanya karakter Kristus yang ada dalam tubuh orang percaya, itu yang disambut oleh Tuhan. Saudara, itu ada di dalam kitab Wahyu. Dan ini sangat mengerikan. Jadi saya menjelaskan ini supaya kita betul-betul tahu bahwa kita tidak boleh beralih seluruh pusat iman kita hanya di dalam Kristus dan firman yang ada dalam Kristus ini. Di luar itu, saudara-saudara, jangan pernah saudara terpengaruh apapun. Saya belajar banyak, pribadi saya, karena saya pengagum-pengagum hamba Tuhan yang pinter, yang hebat, luar biasa. Pada umur sekitar 23 tahun, saya mendapatkan satu visi Kristus itu, baru saya dibukakan dan saya belajar. Dan saya belajar pada orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang punya talenta-talenta luar biasa. Tetapi saya tetap harus tahu batasan-batasan. Saya kagum dengan orang, saya tidak pernah melebihi kagum daripada Kristus yang saya kagumi. Nah, itu membuat saya akhirnya bisa mengontrol seluruh kebenaran itu kembali kepada firman Tuhan. Dan saya sangat tertolong sekali. Karakter Kristus yang dalam hidup saya itu akhirnya bisa bertumbuh dengan luar biasa. Tapi banyak orang, teman-teman saya hamba Tuhan, terpuruk luar biasa karena dia meniru pendeta-pendeta itu. Dia meniru tingkah lakunya, dia meniru cara khotbahnya, dia semua meniru. Dan mereka tidak menemukan sumbernya kepada firman Tuhan. Nah, saudara, ini saya lihat akhirnya mereka kecewa. Akhirnya mereka banyak yang akhirnya tidak jadi hamba Tuhan. Dan mereka mengatakan, itu masa lalu, saya nggak mau ngomong lagi. Saya punya murid gitu kan, menjadi hamba Tuhan, terus akhirnya, loh, kamu kok jadi makelar sekarang? Itu masa lalu, Pak. Loh, kamu kan sekolah teologi ya, kamu kan dapatkan gelar. Bahkan S2 kamu. Nggak usah, Pak. Itu masa lalu. Jadi dia kehilangan panggilannya, kehilangan gairahnya. Kenapa? Karena dia kecewa dengan hamba Tuhan. Saya mengatakan, kamu bukan kecewa hamba Tuhan, kamu kecewa dengan dirimu sendiri. Kamu harus kembali pada firman Tuhan. Nah, saudara, kita belajar ya hari ini kebenaran firman Tuhan yang tidak tergantikan, dan jangan saudara menggantikan itu dengan siapapun dan bentuk apapun. Saudara kembali pada firman Tuhan. Jadi gerakan mencintai firman Tuhan menjadi patokan seluruh hidup kita, dan firman Tuhan akan mengecek, menguji semua khotbah-khotbah yang ada. Saudara, itu berada tepat di dasar seluruh iman kita. Jadi kita akan berani sekali untuk melihat semua diterangi oleh firman Tuhan. Tak peduli kamu sehebat apapun, kamu punya nama seorang hamba Tuhan, saya melihat semua. Benar nggak firman Tuhan yang kamu beritakan ada dalam firman Tuhan di sini? Kalau benar, puji Tuhan. Kamu orang yang dikasih Tuhan. Nah, gitu, saudara. Dan kamu betul-betul akan dipakai Tuhan. Nah, kalau dia sesuai dengan firman Tuhan, luar biasa. Nah, kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, gimana? Aduh, sedih hati. Kenapa? Karena kamu membawa jemaat yang ribuan orang, bahkan jutaan orang mendengar kamu. Bagaimana itu nanti? Itu nggak mungkin. Tuhan akan menghakimi, dan kita akan bertanggung jawab atas seluruh kelemahan kita. Ya, jadi jangan banyak orang menjadi pendeta, pengajar, guru, karena dihakimi berkali lipat oleh Tuhan. Ya, kita harus hati-hati. Itu yang paling saya takutin waktu saya mengajar dan menjadi hamba Tuhan. Semua nabi-nabi dihakimi oleh Tuhan melebihi daripada umatnya. Ya. Dan Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ya, oke. Kita lihat sini. Oke ya. Oke, kita lihat saudara yang selanjutnya. Kita lihat ini ya. Nah, saudara perhatikan. Nah, kita harus melihat pada yang implisit dan eksplisit ya. Jadi artinya apa? Yang terbuka, yang terjelaskan, yang terurai, yang tersurat, itu harus menjelaskan yang tersirat. Jadi artinya begini, saudara. Alkitab ini punya arti lain ini. Ini ada arti alegorisnya. Jadi ini ada seperti apa ya, makna yang lebih dalam, yang lebih rohani. Dan kalau saya tidak menafsirkannya, kalau saya tidak menjelaskannya, kamu nggak bisa.
Terus saya tanya, kamu punya ilmu apa? Wah, saya harus berdoa dulu. Saya harus bertemu Roh Kudus dulu. Saya harus benar-benar berdoa dan membuat saya kemudian diberikan hikmat. Dan tidak ada satu manusia yang akan diberikan hikmat kecuali saya. Dan saya akan bisa memberitahu kamu. Artinya ini, A, B, C, D. Wah, saudara, saudara tahu, ajaran sesat dan guru-guru sesat, hamba-hamba Tuhan yang sesat, itu selalu bentuknya seperti ini. Bentuknya apa? Dia selalu mengakui dirinya, dan dia mengakui dapat sumber dari dirinya, dan sumbernya itu dia yang dapat sendiri dan tidak ada orang lain, dan semua orang percaya pada dirinya, dan dirinya adalah orang yang hanya mengerti kebenaran dan bukan orang lain. Nah, itu selalu pengajar sesat. Ya, guru-guru palsu itu selalu seperti ini, Saudara. Jadi dia tidak kembali, oh ya, oke, kita akan melihat Alkitab, kita belajar Alkitab. Bagaimana Alkitab katakan? Nah, saudara, itu guru benar. Jadi kalau Alkitab sudah kata, udah kamu jangan buka Alkitab, nggak ada gunanya, membosankan. Kamu belajar aja apa yang saya ajarkan, udah selesai. Saudara, itu membawa kita dalam jejak guru-guru yang akan menyesatkan kita. Ya, di sini. Jadi yang jelas itu akan kita pakai untuk menjelaskan yang tidak jelas. Yang kabur itu dijelaskan dengan yang begitu jelas di depan kita. Jadi contohnya ini, banyak orang mengatakan demikian. Oh, Abraham itu imannya belum teruji. Jadi dia harus diuji oleh Tuhan. Nah, baru Abraham itu akhirnya menunjukkan imannya akhirnya menang dia. Ya, Ayub juga sama. Ya, diuji oleh Tuhan. Terus, saudara, waktu kita berbicara tentang Abraham diuji oleh Tuhan dan dijelaskan bahwa Tuhan tidak tahu benar nggak iman Abraham itu iman yang teruji atau tidak. Nah, kita membawa Tuhan menjadi tidak tahu. Membawa Tuhan akhirnya teka-teki. Ini benar nggak Abraham itu percaya saya? Nah, saudara, kebenaran seperti ini itu tidak mungkin diceritakan Alkitab dan dijelaskan Alkitab dengan bahwa Allah tidak maha tahu. Allah itu nggak tahu apa-apa. Allah itu menduga-duga. Oh, Allah itu berpikir. Mungkin kalau Abraham bisa jatuh dalam dosa, bisa salah, terus kemudian Abraham bisa tidak percaya pada saya. Saudara, tidak pernah seperti itu. Bahkan yang memerintahkan Abraham, yang memberitahukan Abraham, dan apa yang terjadi satu persatu, semua diatur oleh Tuhan. Termasuk apa? Sarah itu mandul. Diatur oleh Tuhan, saudara. Dan mandulnya berapa dan bagaimana dia membuka kandungan Sarah dan tahun berapa dia buka, dan waktu Sarah diberitahu, Sarah tertawa dan mentertawakan malaikat itu, dan malaikat mengatakan, kamu tertawa. Enggak, kamu tertawa. Saudara, dan persis tahun depan, tahun selanjutnya, Sarah hamil dan punya anak. Jadi apa yang dikatakan oleh malaikat ini yang dari Tuhan, itu terjadi, tapi Sarah nggak tahu. Bagaimana dia tahu? Oh, dia mandul secara manusia nggak mungkin, nggak masuk akal. Impossible. Tapi janji Tuhan itu possible. Bukan impossible. Sangat mungkin. Karena Tuhan. Bagaimana Tuhan membuka kandunganmu? Jangankan buka kandunganmu. Tuhan menciptakan manusia yang baru dengan langit dan bumi yang baru, bisa. Langit dan bumi baru akan diciptakan Tuhan, bisa. Jangankan cuma kandunganmu. Langit dan bumi yang baru bisa Tuhan ciptakan. Nah, saudara, di sini akhirnya kita tahu yang jelas itu menjadi dasar yang tidak jelas. Jadi yang kabur itu tidak bisa menjadi patokan kita. Jadi kalau kita tahu, kita melihat gitu ya, ada di Alkitab, wah kita nggak tahu ini artinya apa ya, saya nggak tahu. Nah, saudara-saudara cari yang jelas supaya kita mendapatkan pegangan yang utama, pegangan yang mayor, pegangan yang pokok. Nah, itu kita pegang. Ini benar. Jadi seluruh apa yang benar, yang begitu jelas, saudara pegang. Saya beri contoh tadi kan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui aku. Nah, itu jelas, jelas sekali. Aku adalah roti yang hidup. Aku adalah kebangkitan. Dan jelas sekali, semua dikatakan jelas. Jelas. Dan tidak ada kebingungannya. Saudara, nah kemudian banyak orang mengatakan, Pak, kalau seumpama saya melihat sesuatu, dan banyak orang-orang yang dari agama lain menjadi orang Kristen. Ya, saya bertemu mungkin sudah puluhan orang. Kemudian melihat cahaya dan seperti melihat Tuhan Yesus. Aduh, ada pribadi itu dan dia akhirnya bertobat. Saudara, saya tanya,
Apakah penglihatan, penampakan, dan mimpi-mimpi seperti itu bisa menjadi patokan bahwa orang itu diselamatkan dan dipastikan, wah, dia menjadi Kristen? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena menjadi Kristen bukan karena mimpi, bukan karena penglihatan, bukan karena tetek bengek yang lainnya, atau visi-visi yang seperti bukan. Tapi karena dia percaya kepada Kristus. Dia percaya kepada kebenaran yang ada di dalam hatinya dan Roh Kudus melahirbarukan dia. Kalau itu tidak ada, penampakan-penampakan ini itu akan menjadi satu hakim Tuhan karena itu kemurahan Tuhan. Kalau dari Tuhan ya, itu kemurahan Tuhan yang akan membawa kamu, mengingatkan kamu. Dan kamu punya hak di dalam kelemahan kamu, dalam dosa kamu. Kamu bisa tinggalkan, bisa. Karena kamu tidak memiliki iman kelahiran baru. Iman yang membuat kamu menerima, percaya itu. Loh, kalau begitu Pak, orang yang sudah melihat penampakan Yesus, kemudian dia kembali pada agamanya. Apa fungsinya seperti itu? Ya memang tidak ada fungsi melebihi daripada Alkitab. Tapi kalau dia dilahirkan oleh Roh Kudus, dia tidak mungkin meninggalkan Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus bekerja. Pekerjaan Allah, pekerjaan yang mustahil menjadi nyata. Jadi Roh Kudus melahirbarukan kita. Maka pekerjaan Roh Kudus ini melahirbarukan kita dan juga melahirbarukan seluruh jagat semesta ini dan juga menguasai kandungan Tuhan Yesus, menguasai kita juga dan melahirbarukan kita. Saudara, kuasa Roh Kudus melahirbarukan kita, itu kuasa ilahi dan tidak mungkin dibatalkan dan dilawan serta dihapus oleh dosa kita, oleh karena orang lain dan oleh karena mimpi-mimpi kita. Itu tidak mungkin. Dan ini kebenaran yang jelas. Roh Kudus akan melahirbarukan kamu. Dan Yesus mengajar. Dan dia akan tinggal dalam hatimu selama-lamanya. Berarti kalau Roh Kudus ada dalam diri saya, maka Roh Kudus tidak pernah tinggalkan saya. Dia akan datang dalam hati saya, menetap selama-lamanya. Seluruh ajaran kerasukan setan, kemurtatan, saudara, itu dilawan langsung dengan apa? Dengan jaminan Roh Kudus, dengan memeteraikan tubuh dan darah Kristus dalam diri saya. Dan itu terjadi sekali untuk selama-lamanya. Semua pengajaran, wah kamu masih dikutuk, wah kamu harus berdoa, melepaskan semua dosamu, mungkin masa lalumu apa semuanya. Saudara, begitu kita percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal dalam kita, dan tubuh Kristus, darah Kristus bersama dengan kita, tidak ada lagi perbudakan, kutukan, apa itu, orang namanya jimat-jimat dan semua yang berkaitan dengan dunia roh itu yang mengingat saya. Kenapa? Karena semua dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu eksplisit. Dan itu jelas sekali. Di dalam Roma pasal 8 dijelaskan bahwa kita hidup dalam roh. Di dalam roh tidak ada kutukan. Semua menjadi kekuatan di dalam Tuhan. Dan kita diberi roh yang melebihi dari segala roh. Yang akan membawa kita untuk bisa melihat dan menguji semua roh. Kenapa? Karena roh saya lebih tinggi dari roh semuanya. Dan saya bisa mengujinya. Ujilah segala roh. Saudara, ini jelas sekali ajaran ini. Kenapa kita kemudian bingung dengan ajaran-ajaran yang aneh-aneh? Sampai harus ada kebaktian pelepasan, pengusiran setan, kebaktian-kebaktian yang membawa kepada satu kuasa-kuasa Tuhan yang luar biasa. Padahal Roh Kudus sudah memberitahukan dan Tuhan Yesus sudah menjanjikan pada kita. Pada saat kamu percaya pada saya, dan Roh Kudus akan aku panggil, akan aku utus, dan menetap dalam hatimu selama-lamanya. Titik. Selesai. Saudara, loh Pak, kalau mimpinya sama dengan firman Tuhan gimana? Saya tanya, berarti mimpi itu bukan kebenaran. Mimpi itu menegaskan tentang kebenaran. Nah, itu mimpi yang benar. Nah, ini minggu depan kita bahas ini. Tentang mimpi ini. Apa fungsinya mimpi? Penampakan semuanya. Dan kita belajar dari awal, pertama kali mimpi itu ke siapa? Penglihatan itu pada siapa? Dan kita belajar semua sampai Tuhan Yesus, sampai pada akhir zaman. Wah, kita terkejut sekali. Kenapa? Karena mimpi, penglihatan, penampakan, visi, itu semuanya menuju kepada satu kekuatan dan tidak ada yang lain. Saudara tahu menuju kemana? Penghakiman dan kemudian penghukuman. Pemisahan, kemudian penegasan. Jadi kamu milik Tuhan atau kamu bukan milik Tuhan. Jadi mimpi itu memberitahukan. Saya beri contoh. Yusuf mimpi.
dan semua itu tunduk pada dia. Dan jelas sekali, dia mimpi dan dia tahu visi itu dengan jelas. Ya, nanti ada perbedaannya sedikit. Bahwa mimpi dan visi daripada Yusuf itu waktu kecil, itu akan terjadi. Dan begitu banyak kesengsaraan yang dia alami. Tetapi tetap aja, tujuannya apa? Untuk memberitahukan bagaimana Tuhan akan menghakimi saudaranya, dan Yusuf akan diangkat oleh Tuhan menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan melalui mimpi itu. Jadi memperjelas, mempertegas apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi semua mimpi nanti punya fungsi. Ya, fungsinya adalah mempertegas orang-orang yang di dalam kehendak Tuhan dan turut kehendak Tuhan, dan orang-orang yang dihakimi, dihukum oleh Tuhan. Itu semua akan dijelaskan oleh Tuhan, dan semua dipisah menjadi dua. Mimpi, visi, penampakan, penglihatan, semua. Dan kita akan belajar ini, saudara. Ya, kita bersyukur hari ini kita mendapatkan satu pengertian firman Tuhan, bahwa firman itu sudah cukup. Jadi yang kabur itu jangan menjadi patokan. Kita harus melihat janji Tuhan dan perkataan-perkataan dan firman Tuhan yang jelas, dan kemudian baru yang tidak jelas, baru kita mengerti melalui firman Tuhan. Dan kita uji, dan kita kemudian lihat, dan kita selidiki, oh akhirnya ketemu. Ini jawabannya ABC, ketemu semua. Dan seluruh kekuatan di dalam diri Allah itulah yang menyatukan seluruh kebenaran-kebenaran yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa kita damaikan dalam pikiran kita. Itu semuanya damai di dalam Allah, satu di dalam Allah. Apapun, saudara. Jadi kita juga tidak perlu mencari tahu. Kalau tidak diberitahu oleh firman Tuhan, kita nggak perlu cari tahu. Ya, bahwa Ayub mengalami penderitaan sampai akhir, Tuhan tidak beritahu Ayub kenapa dia menderita. Tuhan hanya menyatakan satu, kamu harus bergantung pada saya, kamu harus memuliakan saya. Tidak peduli apa yang terjadi, aku Tuhan Allahmu. Dan aku menyediakan kebaikan pada kamu. Dan aku akan mengangkat kamu, dan kamu akan bersama dengan aku, dan aku akan memberkati kamu, memberi kebahagiaan selama-lamanya. Hidup yang kekal. Selesai. Saudara, kita kagum dengan Allah. Karena tidak ada satu rencana Allah yang membawa rancangan yang jahat dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita serahkan penuh kepada Tuhan. Apakah sakit, penyakit, apakah kebangkrutan, apa semua penderitaan yang luar biasa, dan tantangan hidup kita nggak perlu takut, kita serahkan pada Tuhan. Selesai. Dan kita tunduk, berjalan bersama dengan Tuhan, dan firman itu menjadi jejak-jejak hidup dan kaki yang akan membawa kita kepada Kristus. Ya, kita bersyukur hari ini. Mari kita berdoa. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di-sharingkan ke saya. Oke, mari kita berdoa.